Selamat datang di ruang tempat ide menyala, suara bergerak, dan perubahan dimulai. Kali ini kita bakal ngomongin beberapa hal, mulai dari ruang sipil yang aman, kerja yang setara, dan bagaimana mewujudkannya. Ayo, gas! Country Focus Report atau CFR Infit 2025 mengungkapkan satu hal, kekerasan dan penyempitan ruang sipil yang ada di Indonesia itu real, bahkan cukup banyak dan terstruktur. Skor yang paling rendah adalah terkait akses kepada lingkungan digital yang aman. Kemudian juga masih adanya surveillance dan sensor. Nah, surveillance ini yang juga menyebabkan chilling effect kepada OMS maupun masyarakat sipil ketika mau melontarkan kritik di media. Oh, nggak usah ngeritik pemerintah, takut ditangkap karena UU ITE. Dari para pekerja perempuan, kita dapat pesan yang jelas, yaitu ruang kerja harus aman, inklusif, dan menghormati semua orang. No excuse, no kompromi. Selebriti juga manusia, selebriti juga merupakan seseorang di ruang publik yang memiliki kesempatan untuk berurusan dengan hak-hak politik. Yang paling common adalah ketika ada sebuah perselingkuhan, paling sering terciduk oleh hengpong jadul atau yang sering mendapatkan cibiran dan juga sesuatu yang sangat negatif adalah perempuannya. Lalu bagaimana dengan laki-lakinya yang mungkin dia juga memiliki presentasi yang cukup besar? Pola serangannya itu tidak hanya menyerang integritas fisik atau psikologis terhadap korban saja, tetapi juga dapat menghambat partisipasi perempuan dalam ruang publik dan ruang sipil. Nah, kekerasan terhadap perempuan juga bukan hanya isu privat, ini merupakan ancaman serius terhadap demokrasi kita. Juga ada kawan-kawan kita para jurnalis. Kita dapat pengingat penting, media mainstream atau alternatif adalah watchdog ruang publik. Mereka mengawasi, membongkar masalah, dan memastikan transparansi tetap hidup. Sayangnya, media belum sepenuhnya menjadi ruang gerak berkarya yang aman dan nyaman untuk perempuan. Kemarin di bulan Maret 2025 ada sebuah kiriman yang istimewa, paket itu ditujukan untuk saya. Sebetulnya untuk redaksi Tempo, tapi paket itu beratas nama saya, Francisca Christy Rosana dalam kurung Cica. Sebuah kepala babi tanpa telinganya. Ternyata teman-teman, teror itu ditujukan untuk pihak yang paling lemah. Dalam hal ini, saya sebagai jurnalis perempuan satu-satunya di Bocor Alis Politik atau di Desk Politik, bahkan di majalah Tempo itu dianggap posisinya paling lemah. Kenapa? Karena perempuan dalam dunia industri yang male dominated itu jumlahnya kecil dan rentan terhadap berbagai serangan tadi. Dan sayangnya kita tidak punya landasan hukum yang kuat untuk melindungi perempuan yang bekerja di industri-industri yang rentan seperti industri media. Lalu suara pekerja urban, jujur, langsung, no filter. Apa yang mereka hadapi? Beban kerja yang berat, akses terbatas, dan sistem yang perlu banyak berubah. Sekarang, bahkan di kantor-kantor paling besar pun gitu ya, masih banyak sekali pelanggaran hak-hak yang terjadi gitu ya. Jadi balik lagi penting sekali untuk kita bisa saling bersuara, karena kalau misalnya kita nggak ada yang bersuara mengenai penyempitan ruang sipil yang terjadi baik di kantor kita ataupun yang kita hadapi secara pribadi, kita nggak akan tahu orang lain di luar sana juga mengalami hal yang sama. Dan gerakan feminis hari ini tidak hanya tentang perempuan berbicara untuk perempuan. Ini tentang solidaritas lintas gender dan ragam latar sosial. Tentang masyarakat yang sadar bahwa kesetaraan bukan ancaman, tapi fondasi masa depan yang lebih manusiawi. Bahkan misalkan meeting bareng-bareng gitu ya, konsolidasi gitu. Kira-kira ada nggak juru bahasa isyarat contohnya? Belum lagi kita ngomongin isu kekerasan berbasis gender atau kekerasan seksual. Kayak kemarin waktu protes, teman-teman trans diserang habis-habisan hanya karena dia menggunakan haknya berada di ruang sipil. Mereka juga punya hak yang sama kok sama kita. Apakah pada saat kita berinteraksi, bergaul, membangun jaringan, prinsip-prinsip itu yang sudah kita lakukan. Memiliki ethics of care, etika merawat, gitu kan sebenarnya etika yang ingin istilahnya bukan cuma sekedar jargon, tetapi memperhatikan ada resiprositas, ada satu timbal balik. Diskusi mengalir cepat, ide bermunculan. Ini bukan cuma forum biasa, tapi ini ruang kolaborasi.
Setiap pertanyaan, setiap tanggapan, semua bergerak menuju solusi. Kita nggak cuma duduk dan dengerin aja, kita ambil sikap, sampaikan aspirasi, dan dorong langkah nyata. Karena perubahan cuma datang kalau kita yang mulai duluan. Untuk pada para pembuat kebijakan tentunya ya, untuk lebih memperhatikan lah, untuk lebih melihat lah kepada perempuan gitu sebagai kaum yang sedikit termarginalkan gitu. Hal yang baru yang aku dapatkan tadi adalah bagaimana caranya kita sama-sama membangun kesadaran kritis masyarakat untuk sama-sama mencegah perilaku-perilaku, tindakan-tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan. Cobalah untuk berbicara, berdialog, dan berdiskusi gitu agar lebih kenal. Jadi tidak ada asumsi dan prasangka negatif. Jadi lebih baik mencari tahu langsung dan bertanya secara langsung daripada harus menduga-duga. Hari ini mungkin selesai, tapi energinya gas terus. Perjuangan menuju ruang kerja yang setara dan ekonomi yang adil bukan cuma tugas. Ini semua gerakan dan upaya kita untuk mewujudkan ruang yang aman dan setara. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kita semua berperan.